Mister Ken jalan-jalan. Miau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ken dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Mister Ken jalan-jalan di channel Your Kennedy. Di episode kita kali ini, saya mau ajak Sobat Ken wisata religi virtual ke Masjid Nabawi. Bagaimana sejarah awal mula Masjid Nabawi dibangun dan perkembangannya hingga saat ini? Pengen tahu? Yuk sobat, mari kita mulai perjalanan kita. Masjid Nabawi terletak di kota Madinah, berjarak sekitar 429 km di sebelah utara kota Mekah, Saudi Arabia. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kepemimpinannya dulu. Sebelumnya, Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Masjid ini dibangun pada tempat di mana unta yang menjadi kendaraan Nabi menghentikan perjalanannya. Setelah unta tunggangan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat di Madinah yang saat itu masih bernama Yasrib, maka kaum muslimin menjadikannya sebagai tempat untuk menunaikan sholat. Tempat itu sebelumnya merupakan tempat penjemuran kurma milik anak yatim bersaudara, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan Asad bin Zurarah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim itu dan menawar tanah untuk dijadikan masjid. Tetapi kedua anak itu berkata, "Justru kami yang ingin memberikan kepada Anda, wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah SAW merasa enggan menerima pemberian dua anak kecil ini, sehingga beliau SAW tetap membelinya. Dan di atas tanah ini, Masjid Nabawi dibangun sekaligus bersampingan dengan tempat kediaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW membangun masjid ini bersama para sahabat dan kaum muslimin. Temboknya terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya terbuat dari daun kurma dengan tiang penopang dibuat dari batang kurma. Dalam pembangunan Masjid Nabawi ini, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa sahabat Nabi yang bernama Al-Yamami bercerita, "Aku mencampurkan tanah, lalu seakan campuranku ini menakjubkan beliau SAW, lalu bersabda, 'Biarkanlah Al-Yamami Al-Hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah.'" Pembangunan Masjid Nabawi membutuhkan waktu 12 hari. Pada saat itu, sebagian atap Masjid Nabawi dibiarkan terbuka, dan selama 9 tahun pertama, masjid ini tidak ada penerangan di malam hari. Hanya saat waktu Isya saja diberi penerangan sedikit dengan cara membakar jerami. Setelah membangun masjid, dilanjutkan dengan membangun kamar-kamar untuk istri-istri Nabi SAW dengan cara yang sama sebagaimana membangun masjid. Saudah bin Zum'ah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW, memiliki tempat tersendiri, dan begitu pula dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua rumah inilah yang pertama kali dibangun untuk istri-istri beliau SAW. Keduanya berdampingan dengan masjid dan sangat sederhana, terbuat dari tanah dan pelepah kurma, atau batu yang disusun dan atapnya pelepah kurma. Kemudian dilanjutkan dengan rumah-rumah berikutnya jika beliau SAW sudah menikah lagi. Setelah semuanya selesai, Rasulullah SAW pindah dari rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu ke tempat yang baru dibuat itu. Dalam perkembangannya, Masjid Nabawi pun banyak mengalami perombakan hingga saat ini.
seiring bertambah banyaknya kaum muslimin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Sampai lokasi yang dulunya merupakan rumah Nabi, sekarang telah berada di dalam komplek Masjid Nabawi. Perombakan atau renovasi yang pertama dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 17 Hijriah. Pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Masjid Nabawi diperbesar. Semua rumah yang berada di sekitar masjid diratakan, kecuali rumah Nabi Muhammad SAW. Selain rumah Nabi, di sana juga terdapat tempat bagi orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah di area masjid ini. Mereka disebut Ahlus Sufah atau penghuni teras masjid. Kemudian, Masjid Nabawi direnovasi lagi yang kedua kalinya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 29 Hijriah. Pada tahun 1279, dibangunlah sebuah penutup yang terbuat dari kayu. Hingga saat ini, penutup tersebut sudah mengalami 2 kali renovasi, yaitu pada abad ke-15 dan pada tahun 1817. Dan kubah yang saat ini berdiri merupakan hasil pembangunan era Sultan Utsmaniyah Muhammad II pada tahun 1818. Lalu dicat hijau pada tahun 1837. Sejak itulah kubah Masjid Nabawi dikenal dengan sebutan kubah hijau. Masjid Nabawi merupakan tempat yang pertama kali diterangi pencahayaan listrik di Jazirah Arab yang dilakukan pada tahun 1909 bersamaan dengan pemasangan lampu di semenanjung Arab. Dan pada masa Kesultanan Umayyah Al-Wahid I, masjid ini pun diperluas secara besar-besaran. Dibuatlah sebuah tempat yang berada di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW bersama 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di zaman modern, era kepemimpinan Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1372 Hijriah atau tahun 1952, Masjid Nabawi semakin luas menjadi 6.024 meter persegi. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, Raja Fahd, pada tahun 1414 Hijriah atau tahun 1993, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 meter persegi, yang juga terjadi penambahan pada lantai atas dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk sholat. Sampai pada saat ini, tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023, luas Masjid Nabawi lebih dari 100.000 meter persegi, dengan luas lantai atas yang mencapai 67.000 meter persegi, dan luas pelataran masjid 135.000 meter persegi. Masjid ini sekarang bisa menampung sekitar 535.000 jamaah dari seluruh dunia. Masya Allah. Masjid Nabawi yang sekarang dibangun dengan dekorasi begitu megah yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Negara Arab Saudi menghabiskan miliaran rial dalam perluasan ini. Dengan arsitektur dan teknologi yang menakjubkan, menjadikan Masjid Nabawi terlihat indah, megah, dan mengagumkan. Keindahan masjid ini ada pada teknologi arsitektur, pengelolaan, efisiensi, dan presisinya, mulai dari interior sampai bagian luarnya. Di dalam Masjid Nabawi, terdapat beberapa lokasi yang sangat bersejarah bagi seluruh umat Islam. Salah satunya adalah makam Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada lokasi di mana Nabi meninggal, yaitu saat itu merupakan kamar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Lalu berikutnya turut dimakamkan pula Abu Bakar dan Umar bin Khattab di tempat yang sama.
Dan saat ini, ketiga makam tersebut berada di dalam Masjid Nabawi yang letaknya di sudut tenggara masjid. Salah satu tempat yang sangat terkenal di Masjid Nabawi ini adalah Raudhah atau Taman Surga. Ruangan Raudhah tidak terlalu luas, yaitu sekitar 330 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 15 meter. Dan terletak di antara mimbar dengan makam yang dahulunya rumah. Bagi yang berdoa di tempat ini, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di dalam Masjid Nabawi juga terdapat dua mihrab, yaitu tempat untuk imam memimpin sholat berjamaah dalam masjid. Mihrab pertama dibangun langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu mihrab yang kedua dibangun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain mihrab, ada tempat suci lainnya yang mengidentifikasikan sebagai tempat sholat, yaitu mihrab al-tahajjud yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat tahajud. Pada bagian dalam Masjid Nabawi terdapat ornamen yang sangat indah, mulai dari pintu, pilar, jendela, hingga langit-langit masjid memiliki ornamen yang sangat indah. Di dalam Masjid Nabawi juga terdapat fasilitas air zam-zam yang dapat diminum oleh semua jamaah secara gratis. Pada bagian komplek bangunan dan halaman masjid dilengkapi dengan payung otomatis. Payung otomatis di halaman Masjid Nabawi setidaknya berjumlah 250 unit. Payung akan terbuka sehingga melindungi jamaah yang beribadah di bawahnya dari terik matahari selama musim panas. Payung ini juga memiliki kontrol otomatis yang akan terbuka. Payung ini memiliki ukuran 25 meter dengan tinggi 20 meter. Bentangannya cukup besar sehingga cukup melindungi banyak jamaah. Setiap payung dilengkapi sistem pengairan tersendiri dan bisa melindungi sekitar 800 jamaah dan mampu menutupi ruang seluas 143 meter persegi. Di pinggiran payungnya juga terdapat pita biru yang terbuat dari material khusus dan bisa membuat suhu di bawahnya turun hingga 8 derajat Celcius. Payung sebagai pelindung jamaah ketika beribadah ini memiliki waktu buka dan tutup otomatis yang telah diatur ketetapannya. Payung ini akan terbuka menjelang azan subuh dan akan tertutup saat menjelang azan maghrib. Masjid Nabawi yang sekarang memiliki atap rata dengan 27 kubah yang dapat digeser. Lubang di atas langit-langit masjid merupakan salah satu kubah yang menerangi interior. Ketika kubah bergeser di atas jalur besi menuju bagian pinggir atap, membuat cahaya tambahan masuk menuju ruang sholat utama. Atap atau rooftopnya juga bisa digunakan untuk sholat ketika memasuki masa puncak
seperti sholat Jumat. Bila dari rooftop, bisa kita lihat terdapat 10 menara yang tingginya mencapai 104 meter. Bagian bawah, dasar, dan atasnya berbentuk silinder dan segi delapan yang terlihat menarik. Sekarang kita ke pelataran Masjid Nabawi ya sobat. Di sini terdapat tempat wudhu untuk jamaah laki-laki dan untuk jamaah perempuan. Masing-masing memiliki tempat tersendiri dan terpisah. Pada pelataran Masjid Nabawi terdapat juga tangga dan eskalator menuju tempat wudhu dan toilet di bawah tanah. Di bawah pelataran masjid ini juga terdapat tempat parkir yang sangat besar dan luas. Mirip seperti hanggar pesawat. Masya Allah, keren banget deh pokoknya. Ngomong-ngomong, Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan ya sobat. Yang pertama, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih utama dibanding sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Yang kedua, tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Yang ketiga, adanya Raudhah, yaitu tempat yang apabila memanjatkan doa di sini akan dikabulkan. Masya Allah. Semoga semua sobat muslimku dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera melaksanakan ibadah umroh maupun haji, sehingga dapat berkunjung ke Masjid Nabawi. Amin. Umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi Allah memampukan yang dipanggil. Barakallahu fikum. Semoga tayangan ini bermanfaat menambah ilmu, wawasan, dan ketakwaan, serta dapat membangkitkan semangat kita untuk berusaha melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jika sobat suka tayangan ini, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.